Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tinjauan sejarah ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Qala Ali radhiyallahu anhu, lamma qubida Rasulullah, pada saat wafatnya Nabi, panazarna fi amrina, kami bingung, sahabat-sahabat bingung siapa yang akan menggantikan posisi Nabi. Fawajadna Nabi, kami pernah mendapatkan pada saat Nabi hidup, qaddama Abu Bakar fi shalah, Rasulullah mengedepankan, menunjuk, menyuruh, mendorong Abu Bakar untuk menjadi imam solat. Mengimami kami Abu Bakar itu, kata Sayyidina Ali. Siapa yang menyuruhnya? Rasulullah. Faradina ammar radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun ridho dengan apa yang Rasulullah ridho. Faqaddamna Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan kesimpulan yang kami alami, yang kami dapatkan, kami pun mengangkat, membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sama-sama muslim calonnya, siapa dari yang calon tadi yang layak menjadi imam solat kita? Kita pelajari sendiri kaum muslimin. Nabi, tuntunan Nabi yang kedua. Apa kata Rasulullah? Ya Ka'ab bin Ujrah, dari Jabir bin Abdullah, wahai Ka'ab bin Ujrah, azanallah min imarati sufaha. Kata Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, kita berlindung kepada Allah dari pemimpin yang bodoh. Qalu ya Rasulullah, sahabat-sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma imaratu sufaha, siapa yang kau maksud itu pemimpin-pemimpin yang bodoh ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ini jawab Nabi kaum muslimin. Umara'u min ba'di, pemimpin yang nanti sesudah aku tiada, la yahtaduna bihadi, yang dimana mereka tak mengambil jalanku, tuntunanku, kata Rasulullah. Wala yastannuna bisunnati, dan dia tidak mengikuti sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Faman saddaqa bikazbihim, lalu ada nanti umatnya saddaqa bikazbihim, mereka membenarkan kebohongan pemimpin itu, calon pemimpin itu. Wa a'anahum bizulmihim, dia menyokong kezaliman calonnya itu. Falaysa minni, sesungguhnya dia itu bukan kelompokku, kata Nabi. Walastu minhu, dan aku bukan bagian dari dia. Oh, Rasulullah melepaskan dirinya dari mereka yang menyokong calon yang jelas-jelas kebohongannya, yang jelas-jelas kezalimannya, tapi disokong oleh kita. Nabi melepaskan dirinya, dia tak mau kita menjadi pengikutnya. Falaysa minni walastu minhu, mereka bukan kelompokku, kata Nabi. Falaysa alayya biwaridin halal haud, mereka tak mendapatkan telaga Kausar dariku nanti di padang mahsyar. Besar, mengerikan ancaman Rasulullah SAW. Walakin, akan tetapi, yang mereka tak membenarkan kedustaan calonnya, mereka tak menyokong kezalimannya, sesungguhnya mereka dalam kelompokku, kata Nabi. Mereka lah yang berhak mendapat telaga Kausarku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya bukan main-main masalah mencoblos kaum muslim. Kalaulah pemimpin, calon pemimpin yang kita coblos, rupanya dia menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil,
maka selama dia memutuskan segala tindak tanduk kepemimpinannya, kita menyumbangkan juga mendapatkan pahala yang sama dari seorang pemimpin yang kita pilih. Tapi sebaliknya, jika seandainya kita tahu itu, tapi karena sudah dibayar suara kita. Nabi waktu berdakwah itu sudah pernah dilakukan oleh kelompok Abu Jahal, Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Wahai Muhammad, engkau mau jadi apa? Kalau engkau ingin jadi raja, kami jadikan engkau menjadi seorang raja. Kalau engkau ingin harta, kami kumpulkan harta kami yang kaya-kaya ini. Kalau engkau inginkan wanita, silahkan engkau ambil wanita yang tercantik di kota Mekah. Tapi kami minta hentikan dakwah Islam. Apa kata baginda Nabi? Jika matahari diletakkan di tangan, aku takkan tinggalkan dan menghentikan dakwah Islam ini. Artinya, kalau seorang calon itu yang baik mengikuti sunnah Nabi, dia tidak akan menyirami calon-calon pemilihnya. Dia nggak akan menyogok. Kita kadang-kadang dengan 500.000 kita pun terlena, terlupa. Itulah yang kita pilih. Maka dengan cara-cara yang tidak baik tadi, itu merupakan contoh pemimpin yang bakal nantinya juga tidak akan baik nanti ketika saat dia memimpin kaum muslim. Maka tuntunan Nabi, orang yang kita pilih itu yang pintar. Maka yang paling pintar dari calon yang pintar, itulah yang kita pilih. Tuntunan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga kata Nabi, pilihlah mereka yang punya akhlak al-karimah, memiliki etika yang baik. Apa kata Nabi? Man istamala rajulan fil isabah. Siapa yang dia mengambil dari golongannya seorang pemimpin, padahal golongannya itu tak layak jadi pemimpin, akhlaknya buruk, tapi tetap dia pilih, faqad khanallah, sesungguhnya dia sedang berkhianat kepada Allah, wa khanar rasul, dan berkhianat kepada rasul, wa khana lil mu'minin, dan berkhianat kepada orang-orang beriman. Maka bukan main-main kaum muslimin memilih pemimpin. Lihat siapa yang paling berakhlakul karimah, siapa yang paling menjaga etikanya, siapa yang paling baik akhlaknya. Lalu yang terakhir kata Nabi kaum muslimin, dari Umar dia berkata, an-nasu ala dini mulukihim, sesungguhnya rakyatnya itu akan mengikut bagaimana agama pemimpinnya. Siapa yang mengatakan? Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab itu, ada waktu itu Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur Syam di Irak. Lalu kata Abu Musa, wahai Umar, kami sedang mencari calon pemimpin. Lalu Umar berkata, adakah calon yang engkau majukan? Apa kata Abu Musa? Ada wahai Umar. Siapakah dia? Dia seorang yang alim. Dia rajin ke masjidnya, rajin mengajinya, rajin puasanya. Apa kata Umar? Apakah karena engkau memilih dia karena yang engkau sampaikan? Tidak cukup wahai Abu Musa al-Asy'ari. Seorang pemimpin itu bukan harus berjubah, bukan harus dia berpeci Pak Haji, bukan harus dia bersorban, bukan harus hanya semata-mata rajin ke masjid. Pemimpin itu lihat juga bagaimana dia bermuamalah kepada saudaranya, bagaimana dia bertetangga dengan tetangganya, bagaimana dia gotong royongnya ada enggak, takziahnya, sosialnya tinggi tidak, akhlaknya baik tidak. Maka rupanya akhlak menjadi kriteria Nabi. Akhlak juga akan diperlihatkan siapa kira-kira yang punya karakter akhlak. Maka rakyat akan mengikuti pemimpinnya. Pemimpin yang baik, dia akan menolong agama Allah. Dia akan sumbangsih untuk agama Allah, untuk umat ini.